Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yulida, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 858098426, jurusan PGSD semester 6. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD tentang pencernaan makanan pada manusia di KP3. Mari kita simak bersama-sama apa saja proses pencernaan makanan pada manusia. Seperti inilah gambaran organ pencernaan manusia. Ada yang tahu apa itu pencernaan makanan? Pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi lebih kecil, halus, dan diubah zat-zat makanannya dari bentuk yang rumit menjadi bentuk yang sederhana. Tujuannya agar zat gizi tersebut dapat diserap oleh darah dan digunakan oleh sel-sel tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan juga menghasilkan energi. Secara umum, proses pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah perubahan bentuk makanan menjadi lebih kecil, terjadi karena gerakan alat pencernaan, misalnya dikunyah oleh gigi atau diaduk di dalam lambung. Pencernaan kimiawi adalah perubahan zat makanan dengan bantuan zat kimia yang disebut enzim, mengubah zat kompleks menjadi zat sederhana agar bisa larut dan diserap tubuh. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di sini makanan dikunyah dan diperkecil oleh gigi. Ini disebut pencernaan mekanik. Secara bersamaan, makanan bercampur dengan air liur yang dihasilkan kelenjar ludah. Air liur mengandung enzim yang berfungsi memecah zat karbohidrat menjadi gula sederhana. Setelah makanan halus dan bercampur air liur, makanan akan ditelan menuju kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah akan didorong masuk ke kerongkongan. Dinding kerongkongan memiliki otot yang bergerak seperti gelombang mendorong makanan turun ke bawah menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Di sini tidak terjadi proses pencernaan, hanya proses penyaluran makanan saja. Yang ketiga, lambung. Makanan kemudian masuk ke lambung yang bentuknya seperti kantung. Di dalam lambung, makanan disimpan sementara waktu dan diolah. Dinding lambung bergerak mengaduk dan menghaluskan makanan. Ini adalah pencernaan mekanik. Selain itu, lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung asam dan enzim. Asam berfungsi membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan, sedangkan enzim berfungsi mengubah zat protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Di lambung, makanan berubah menjadi bubur kental yang disebut kimus, sebelum sedikit demi sedikit dilepas menuju usus halus. Selanjutnya, usus halus. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Bagian ini merupakan tempat pencernaan yang paling utama dan terpanjang. Di usus halus, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan cairan dari pankreas dan cairan empedu dari kantung empedu. Cairan empedu berfungsi mengemulsi atau memecah lemak menjadi butiran-butiran halus agar mudah dicerna. Sedangkan cairan pankreas dan enzim usus halus akan melengkapi penguraian semua zat makanan, seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak, menjadi bagian yang paling sederhana. Setelah semua gizi berubah menjadi zat sederhana dan larut, zat tersebut akan diserap oleh dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah usus halus, selanjutnya yaitu ke usus besar. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan tidak diserap tubuh akan masuk ke usus besar. Di sini, sisa makanan masih mengandung banyak air. Fungsi utama usus besar adalah menyerap kembali air dan garam mineral yang masih dibutuhkan tubuh. Sisa makanan yang tersisa lama-kelamaan akan menjadi padat dan kering, berubah menjadi kotoran atau tinja. Yang terakhir, anus. Kotoran yang sudah terbentuk akan ditampung di bagian akhir usus besar, lalu dibuang keluar tubuh melalui lubang anus saat kita buang air besar. Jadi, itulah urutan dan juga proses pencernaan makanan pada manusia, mulai dari masuknya makanan hingga pembuangan sisanya. Setiap bagian tubuh memiliki tugas khusus agar makanan yang kita makan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh tubuh kita.
Kesimpulannya adalah pencernaan makanan pada manusia adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kompleks menjadi sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan tubuh. Proses ini berlangsung secara berurutan di saluran pencernaan, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Setiap bagian memiliki fungsi khusus untuk memastikan zat gizi terserap sempurna dan sisa makanan yang tidak bergizi dapat dibuang keluar tubuh.